warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya. Nur Mufidah, Dirab. Dewi Maria, Dirab. Putlah Hakikiyah. Dirab. Ya, alhamdulillah berangkat semua ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan pada pagi hari ini, kita pembelajaran pada pagi hari ini temanya yaitu tujuan dan fungsi kitabku. Tujuan dan fungsi Al-Quran, ya. Oke, sebelumnya Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian nanti harus dapat menjelaskan bagaimana keberadaan Al-Quran beserta fungsinya, kemudian tujuannya, juga beserta dalil-dalilnya yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kalian akan mengidentifikasi mengenai cerita bahwa bagaimana ceritanya orang yang menjadikan Al-Quran itu sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Sebelumnya, buka buku kalian pada halaman 37. Di situ ada beberapa gambar. Gambarnya apa itu? Orang mengaji. Ya. Di situ ada gambar orang yang sedang mengaji. Kaitannya pada tema pada hari ini yaitu mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Sebenarnya kita harus membaca Al-Quran itu sebagai salah satu contoh dari kita mengetahui atau mengimplementasikan dari fungsi dan tujuan Al-Quran. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi dan tujuan Al-Quran. Di dalam materi nanti kita akan mempelajari ada beberapa subbab ya. Yang pertama ada kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran itu merupakan Al-Quran itu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna. Di sini ada dalil mengenai kedudukan Al-Quran yaitu pada surat Al-Imran ayat 103. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pada surat Al-Imran ini ada lafaz bihablillahi ya. Yang dimaksudkan itu menurut ulama bahwa bihablillahi itu adalah Al-Quran. Kemudian ayat itu mengisyaratkan bahwa manusia khususnya umat Islam itu harus senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam ya. Kemudian selanjutnya itu mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran ya, yang kedua. Ada beberapa tujuan dan fungsi. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ada beberapa dalil ya, di situ ada Al-Baqarah ayat 185, ada Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua tujuannya yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Lanjut, tujuan berikutnya ada Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Itu materi yang Ibu paparkan pada hari ini. Kemudian Ibu ingin bertanya dari materi-materi tadi, apa tujuan dan fungsi dari Al-Quran, kemudian kedudukannya dan juga implementasinya, coba yang bisa. Ya, silakan. Tujuan dan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sebagai sumber pokok ajaran Islam yang tertulis pada Quran surat An-Nisa ayat 105 sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia dalam surat Al-A'raf ayat 2. Dari penjelasan tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada dulu. Ya, silakan. Contoh Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia itu seperti apa?
Oke, Ibu langsung jawab ya, bahwa bentuknya itu seperti kisah pada zaman dahulu, seperti kisah-kisah sahabat dan juga kisah-kisah para nabi. Kemudian dari kisah-kisah itu kita harus bisa mengambil hikmahnya, seperti kisahnya Korun. Kemudian kalian buka buku kalian pada halaman 38, itu ada mari memahami. Kalian baca materi yang ada di buku kalian, kemudian ada kisah orang yang menjadikan Al-Quran sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Itu kalian baca, kemudian apa yang kalian dapat, kalian diskusikan, perilaku apa saja, nanti kalian sampaikan ya. Silakan. Oke, untuk mendiskusikan materi tadi, Bu rasa cukup. Silakan apa yang kalian dapatkan, perwakilan dari kalian sampaikan. Yang dilakukan Bu Lina dalam menjadikan Al-Quran sesuai tujuan dan fungsinya itu membaca Al-Quran setiap hari, berbuat baik, jika ada masalah meminta solusi kepada orang yang ahli agama agar kembali pada petunjuk Al-Quran, mengajarkan kepada keluarga mengenai ajaran agama agar selamat dunia akhirat. Oke, itu kalian sudah berhasil mengidentifikasi mengenai besar yang ada di buku kalian. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi dari pelajaran tadi, materi tadi dengan menggunakan APR yang ada di sini ya. Kita bermain kartu. Nanti kalian maju satu persatu ya, ya. Oke, dari sebelah kanan dulu coba maju. Silakan dipilih kartunya. Oke, nomor 6 diambil. Ini di dalam amplop sini ada kartu yang ada tulisannya. Coba dibaca. Berperilaku amar ma'ruf nahi munkar. Nah, berperilaku amar ma'ruf nahi munkar tadi termasuk ke dalam apa? Implementasi dari perilaku orang yang mengamalkan tujuan dan fungsi Al-Quran. Oke, bagaimana benar? Nah, pada pertemuan kali ini bahwa tujuan dan fungsi Al-Quran itu pertama sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia ya, terutama orang-orang Islam. Kemudian sebagai peringatan atau pembelajaran. Kemudian sebagai ya tadi yang terakhir itu kita mengimplementasikan dari tujuan dan fungsi Al-Quran dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Oke, Ibu rasa cukup pada pertemuan kali ini. Mari kita tutup pada pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas kalian, kalian mengerjakan pada buku paket ya. Ada soal, kan ada soal pilihan ganda, uraian, kemudian ada tugas portofolio. Itu kalian kerjakan nanti untuk nilai evaluasi kalian. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.